Selamat datang, jiwa-jiwa terkasih, dalam perjalanan rohani yang penuh inspirasi, di mana kita akan menjelajahi 3 tanda nyata bahwa Roh Kudus telah masuk ke dalam hidupmu, mengubahmu dari dalam hingga keluar. Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang hubungan antara kebangkitan batin dan perubahan dalam penampilan, perilaku, atau bahkan pilihan hidupmu? Pernahkah kamu bercermin dan bertanya, siapa orang yang sedang aku jadi ini? Mungkin bayanganmu terasa asing, bukan hanya karena penampilan fisikmu, tetapi juga esensi terdalam dari dirimu. Ini bukan kebetulan. Roh Kudus telah memasuki hidupmu. Dengarkan ini. Ketika Tuhan bertindak, segalanya berubah. Roh Kudus bukan tamu sopan yang membiarkan segala sesuatu tetap seperti adanya. Tidak, Dia adalah api yang membakar, memurnikanmu dari dalam. Dirimu yang dulu telah lenyap, cara berpikirmu yang lama diperbarui. Meskipun beberapa perubahan mungkin terasa tidak nyaman atau bahkan tidak diinginkan, ingatlah ini. Tuhan tidak meminta izin saat Dia bekerja dalam dirimu. Dia tahu persis apa yang kamu butuhkan. Bahkan ketika kamu menolak, hari ini kita akan mengungkap 3 tanda tak terbantahkan bahwa Roh Kudus telah mengambil alih hidupmu, mengubah penampilan, perilaku, dan menjadikanmu pribadi yang sepenuhnya baru. Namun, berhati-hatilah. Tidak semua orang akan menyambut perubahan ini. Mereka yang dulu menikmati kendali atas dirimu yang lama narsis dan manipulator akan membenci pribadi baru yang sedang kamu jadi. Mereka mungkin mengkritik, menentang, atau mencoba menarikmu kembali ke kebiasaan lama. Jangan berkecil hati. Perlawanan ini adalah bukti bahwa kamu berada di jalan yang benar. Pola pikir yang diperbarui. Tanda pertama dari transformasi adalah perubahan mendalam dalam cara berpikirmu. Roh Kudus memperbarui pikiranmu, memungkinkanmu melihat dunia melalui lensa ilahi, di mana ketakutan, ketidakamanan, atau keinginan duniawi dulu menguasaimu. Kini kamu merasakan kedamaian batin yang mendalam, yang berakar pada keyakinan bahwa rencana Tuhan untukmu jauh lebih besar daripada apapun yang dunia tawarkan. Kamu mulai menghargai apa yang benar-benar penting, kasih, kebaikan, dan kebenaran, daripada mengejar hal-hal sementara yang dulu menghabiskan energimu. Perubahan ini terasa seperti beban terangkat dari pundakmu, seolah kamu akhirnya bisa bernapas lega, bebas dari pola pikir lama dan kekhawatiran. Perubahan dalam hubungan. Tanda kedua adalah transformasi dalam hubunganmu. Saat Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, kamu mulai melihat orang lain dengan cara berbeda, dan mereka juga melihatmu dengan cara baru. Kamu mungkin menarik orang-orang yang selaras dengan nilai-nilai barumu, orang-orang yang mendukung dan menguatkanmu dalam pertumbuhan rohanimu. Namun, waspadalah. Ada yang akan merasa terancam oleh perubahan dalam dirimu. Mereka akan berusaha menarikmu kembali ke pola lama, menahanmu di tempat yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Kehilangan hubungan yang dulu terasa dekat bisa menyakitkan, tetapi percayalah, Roh Kudus sedang memimpinmu mendekati mereka yang ditakdirkan untuk berjalan bersamamu di musim transformasi ini. Tuhan sedang memangkas lingkaranmu, menghilangkan gangguan untuk membawamu lebih dekat pada hubungan yang mencerminkan kebenaran dan kasih-Nya. Keyakinan mendalam untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Tanda ketiga yang tak terbantahkan adalah keyakinan batin yang kuat, mendorongmu untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Keyakinan ini tak bisa diabaikan. Ia mendorongmu untuk mencari kebenaran, hidup dengan integritas, dan mengikuti jalan yang telah Tuhan tetapkan bagimu. Kamu akan merasakan kedamaian yang kokoh saat berjalan sesuai arah Tuhan, dan keresahan saat menyimpang. Rasa tujuan yang baru ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Roh Kudus benar-benar telah mengambil alih hidupmu. Tindakanmu mulai mencerminkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Alih-alih bereaksi impulsif karena marah atau takut, kamu berhenti, merenung, dan bertanya, apa yang Tuhan inginkan dariku? Perubahan ini membingungkan mereka yang dulu memanipulasimu.
karena kedamaianmu kini tak tersentuh, dan upaya mereka untuk memprovokasimu tak lagi berhasil. Namun, transformasi tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat keraguan, ketidaknyamanan, bahkan penolakan. Saat dirimu yang lama memudar, kamu mungkin bertanya, apakah pilihanmu benar? Tetapi ketahuilah ini, Roh Kudus selalu bersamamu, membimbing, mengajar, dan memberimu kekuatan untuk menjadi pribadi yang Tuhan ciptakan. Rangkulah ketidaknyamanan, karena itu adalah tanda pertumbuhan. Dunia mungkin tidak memahami transformasimu. Dirimu yang lama lebih mudah dikendalikan, tetapi dirimu yang baru bebas. Roh Kudus tidak hanya mengubah kebiasaan atau perilaku, Dia mengubah jiwa Anda sepenuhnya. Saat kamu berjalan dalam Roh, kamu akan melihat perubahan mendalam. Kata-katamu memiliki bobot dan tujuan. Kehadiranmu mengungkap kebenaran, menyingkap kemunafikan dan manipulasi. Kamu menjaga kedamaianmu dengan teguh, memahami bahwa itu bukan kemewahan, melainkan kebutuhan yang erat kaitannya dengan tujuan ilahimu. Pandanganmu menjadi lebih jernih. Kamu dengan mudah melihat melalui kebohongan dan niat palsu berkat kepekaan yang diberikan Roh Kudus. Kejernihan ini kadang membuatmu merasa sendiri, karena semakin kamu bertumbuh, semakin sedikit orang yang benar-benar memahami asalmu. Hidup di dunia yang penuh dengan kekacauan dan drama itu sulit ketika kamu berjalan dalam damai dan tujuan. Namun ingat, Tuhan sedang memisahkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan biarkan kesendirian membuatmu patah semangat. Proses pemangkasan diperlukan untuk pertumbuhanmu. Dalam Lukas 4:28-30, ketika Yesus memberitakan kebenaran di kota asalnya, orang-orang begitu marah hingga mereka mencoba melemparkannya dari tebing. Kehadirannya menyingkap kemunafikan mereka, dan dia ditolak karena hidup sesuai tujuannya. Jika Yesus mengalami ini, kita juga akan menghadapinya. Namun seperti Dia, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk melangkah melalui kerumunan dan melanjutkan misi kita. Saudara-saudari terkasih, transformasi memiliki harga. Kamu telah kehilangan banyak hal. Teman yang dulu terasa seperti keluarga, kebiasaan yang dulu memberi kenyamanan, bahkan bagian dari dirimu yang lama yang kini tak dikenali. Namun, segala yang kamu lepaskan membuka ruang bagi apa yang benar-benar milikmu. Hubungan, peluang, dan berkat yang selaras dengan tujuan lebih tinggimu sedang datang. Apa yang dunia lihat sebagai kerugian, Tuhan lihat sebagai persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Berjalan dalam Roh membutuhkan keberanian. Melangkah ke realitas baru yang mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Kamu tidak kehilangan dirimu, kamu sedang melepaskan lapisan-lapisan yang tak lagi melayanimu, menjadi pribadi yang selalu ditakdirkan untuk kamu jadi. Jangan takut pada perubahan. Lepaskan masa lalu dan melangkahlah dengan berani ke masa depan yang telah Tuhan siapkan. Ya, akan ada tantangan, saat-saat kesepian atau kesalahpahaman. Namun seperti Yesus, yang menanggung penolakan demi menjalankan misinya, kamu juga akan diberi kekuatan untuk maju. Percayalah bahwa tangan Tuhan sedang membimbingmu. Bahkan ketika kamu merasa sendiri, kamu tidak berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Kamu berjalan dalam kuasa Roh Kudus, dan itu mengubah segalanya. Teruslah melangkah, meski perjalanan terasa panjang. Terus percaya, berdoa, dan berjalan dalam Roh. Kamu sedang diubah dari dalam keluar, dan dunia akan segera menyaksikan kuasa transformasi itu. Inilah saatnya untuk sepenuhnya masuk ke dalam tujuanmu dan membiarkan Tuhan memimpinmu ke tempat yang melampaui imajinasimu. Tegaskan di kolom komentar, "Aku berjalan dalam Roh, dan tak ada yang bisa menghentikanku." Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal ini untuk pesan-pesan inspiratif lainnya. Jika ada waktu, jelajahi video lain di kanal ini. Semoga Tuhan terus membimbing dan mengubahmu.